Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 101 bagian keempat. Berapa batas perjalanan baru boleh qashar? Dengan kandungan umum dari ayat, apabila kamu bepergian di atas bumi, dapatlah diambil kesimpulan bahwa dalam ayat ini tidak ada ketentuan berapa ukuran perjalanan itu. Musafir dekatkah atau musafir jauh? Ayat Ayat telah memberikan ketegasan bahwa asal saja sudah mulai berjalan, berangkat, bertolak, meninggalkan tempat kediaman, sudahlah bernama musafir. Atau lebih tegas lagi, segala yang telah dipandang musafir sudahlah boleh qashar. Nabi selalu keluar dari rumahnya, berjalan kaki ziarah ke kuburan Baqi. Tidaklah beliau mengqashar. Oleh sebab itu, dalam hal ini hendaklah ditinjau dari arti safar atau musafir itu sendiri menurut bahasa dan menurut syara ataupun menurut kebiasaan. Orang yang keluar dari kotanya atau kampung halamannya menuju satu tempat lain atau kota lain, maka kepergiannya itu biasanya telah disebut musafir. Sebab itu dia telah boleh mengqasharkan sholat. Meskipun yang ditujunya itu kurang dari satu barit atau satu pos. Apa yang mengatakan bahwa satu barit itu ialah satu hari perjalanan? Ada pula yang mengatakan 2 hari dan ada yang mengatakan 3 hari. Tetapi segala perkara atau pendapat itu tidak mempunyai sandaran yang jelas. Pandangan orang untuk menentukan ukuran perjalanan adalah hadis larangan Nabi, yaitu perempuan musafir dengan tidak ditemani mahram. Satu riwayat mengatakan 3 hari, satu riwayat lagi mengatakan sehari semalam, tetapi satu hadis lagi mengatakan satu barid. Keterangan ini kita simpulkan dari yang ditulis oleh Al-Qasimi dalam tafsir beliau. Berkata pula Syed Rashid Ridho dalam Al-Manar, suatu pembahasan yang bersangkut dengan ayat ini ialah bahwa ulama-ulama fikih yang ditaklid oleh kebanyakan kaum muslimin di zaman-zaman kita ini telah membuat satu pegangan tentang mengqashar sholat. Demikian juga menjamaknya dan membukakan puasa. Maka kata mereka itu tidak berlaku dalam sembarang musafir saja, melainkan hendaklah musafir yang panjang, paling sedikit menurut Malikiyah dan Syafi'iyah 2 marhalah, dan menurut Hanafiyah 3 marhalah, dan yang dianggap musafir ialah bepergian. 1 marhalah ialah 20 mil Hasimiyah, yaitu sehari perjalanan kaki atau sehari perjalanan unta membawa pikulan berat. Kata Syed Rashid Ridho selanjutnya, dan hal ini tidaklah ada persesuaian ijma atasnya dan tidak pula tersebut dalam hadis sahih, dan memang telah menjadi pertikaian di antara ahli-ahli fikih salaf dan imam-imam al-ansor. Dalam kitab Fathul Bari disebut tersebut bahwa Ibnul Munzir dan lain-lain telah nukilkan pendapat tentang masalah ini tidak kurang dari 29 macam banyaknya. Ketika menafsirkan ayat, dan jika kamu sakit atau dalam safar, hendaklah diperhitungkan di hari-hari yang lain. Lihat surat Al-Baqarah ayat 184. Hari yang lain. Sudah kita jelaskan bahwa membuka puasa di bulan Ramadan dibolehkan atau mubah pada tiap-tiap yang di dalam logat bahasa telah dinamai musafir, baik pendek atau panjang, sebagai yang cepat dapat dipikirkan dari bunyi ayat, dan tidak didapat keterangan dapat dipegang dari sunnah Nabi yang memberi batasan. Qaid dari umum maksud ayat sekian. Syed Rashid Ridho, salah seorang ulama kita Indonesia yang terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Basyumi Imron Maharaja Imam Negeri Sambas, telah menanyakan masalah batas safar ini kepada Syed Rashid Ridho
dalam majalah Al-Manar, dan telah beliau salinkan bunyi pertanyaan itu di dalam tafsir Al-Manar jilid 5 bersama jawabnya. Dan telah beliau batas pertanyaan itu dengan keterangan yang maksudnya sebagaimana yang kita jelaskan itu. Pendeknya, penyelidikan yang seksama tidak ada yang menunjukkan dengan tegas berapa batasnya safar itu baru boleh mengkosor. Asal sudah dapat dinamai musafir, sudahlah boleh mengkosor. Kemudian daripada itu zaman pun beredar terus dan perhubungan di antara satu bagian dunia dengan bagian yang lain bertambah lancar dengan adanya kereta api, kapal laut, dan kapal udara. Kaum muslimin setiap hari telah mengedari dunia dan umumnya perjalanan itu aman. Perjalanan telah sangat cepat, tetapi meskipun cepat, yang batas dan ukuran tidaklah berubah. Ayat yang menjadi pegangan kita ini masih tetap jadi pegangan dan bertambah jelas tafsir firman Allah. Jika kamu takut bahwa akan diganggu kamu oleh orang-orang yang kafir. Arti yaktinakum, diganggu, adalah umum. Meskipun dunia aman, perang tak ada, gangguan itu masih akan kita rasai kalau sekiranya kita sholat di tempat umum dalam negeri orang lain. Akan hilanglah khusyuk kita jika kita misalnya mengerjakan sholat zuhur di lapangan terbang di London dan Paris, atau kita sholat di pelabuhan New York. Jadi tontonan orang banyak di negeri orang yang tidak mengenal agama, dan upacara ibadah kita pun termasuk suatu gangguan juga. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dapatlah kita melanjutkan jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin Umar seketika beliau ditanya orang, mengapa sholat khosor dilakukan dalam keadaan musafir? Padahal ayatnya yang tegas dalam Al-Quran tidak ada. Lalu beliau jawab bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus Allah menjadi Rasul dan tidak mengetahui apa-apa. Lalu beliau berbuatlah sholat khosor dalam musafir. Kita pun menurut apa yang beliau amalkan itu, dan kita pun sholat menurut teladan beliau. Meskipun keadaan telah aman. Dengan segala kerendahan hati dapat kita katakan pula, kalau sekiranya Sayyidina Abdullah bin Umar hidup di zaman kita, ini niscaya beliau akan menjawab apa artinya jika kamu takut akan diganggu oleh orang-orang kafir itu. Yaitu karena pergaulan kita telah amat luas, masuk ke negeri orang lain yang tidak seagama dengan kita, masuk ke daerah yang tidak mengenal agama kita. Padahal kadang-kadang kita datang ke negeri itu bukanlah berombongan, melainkan 2-3 orang saja. Dan tempat beribadah kaum muslimin tidak ada di negeri itu. Sedangkan di zaman Rasulullah, setelah futuh Mekah, agama Islam telah aman damai. Gangguan musuh tidak ada lagi. Masih berlaku qasar sholat di kala musafir. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, meskipun telah aman, gangguan masih ada. Niscaya bertambah kuatlah pegangan kita bahwa walaupun bagaimana dan di mana, sholat tidak boleh ditinggalkan. Untuk menyempurnakan pendapat ini, kita salinkan di sini buah renungan kita yang berjudul Pandangan Hidup Muslim pada tahun 1960. Bertajuk Sholat di Zaman Modern dalam majalah Panji Masyarakat.